kita di bidang ketersediaan dan distribusi pangan berupa fasilitas untuk melaksanakan usaha pangan masyarakat. Untuk itu kami persilakan Pak bagian materinya. Dan ini sampai dengan jam 1 jam 14 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi dengan para petani, termasuk juga yang sudah perjalanan yang panjang jadi petani dan juga yang mungkin sebagian baru juga jadi petani. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang manajemen rantai pasok pangan, karena bukan ini dinas ketahanan pangan, jadi secara spesifik kasusnya nanti pangan, sekalipun nanti kita bisa lihat kasus di belakangnya itu ada di hortikultura, kemudian ada di peternakan dan lain-lain. Jadi mungkin di siang ini siang tantangannya apa nih, kalau sudah makan nasi karbohidrat itu tantangannya apa? Ngantuk, gitu kan, sama sebetulnya. Jadi yang ngantuk bisa Bapak Ibu, bisa saya juga. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan, jadi waktunya uang, jadi kita langsung saja bisa lanjut. Jadi kenapa sebetulnya rantai pasok ini menjadi penting, apalagi dalam kaitannya dengan pertanian, dengan pangan. Barangkali Bapak dan Ibu sering mendengar, dilanjut saja, sering mendengar ya sekarang kejadian sehari-hari, terutama ibu-ibu, bagaimana kita menghadapi persoalan kalau yang sifatnya rutin setiap tahun menjelang hari besar keagamaan, biasanya terjadi lonjakan permintaan dan kemudian akibatnya harga-harga barang menjadi naik, gitu kan. Kemudian yang sedang rame sekarang adalah kasus minyak goreng, gitu kan. Nah, ini kasus minyak goreng ini menjadi menjadi sesuatu yang menarik dalam beberapa bulan ini, belum selesai, gitu kan, sampai dengan yang terakhir Pak Mendag Pak Muhammad Lutfi dipanggil ke DPR ya, dan ramai lah sampai juga hari ini kelihatannya ada waktu tunda yang tidak sekaligus waktu tunda itu ada tidak sekaligus penyelesaiannya, jadi secara bertahap butuh waktu. Jadi kita bisa melihat bahwa seperti kasus minyak goreng, ternyata minyak goreng ini tidak sesederhana apa yang kita lihat, ternyata kompleksitasnya cukup tinggi. Karena kalau kita bicara minyak goreng itu produk industri, tapi bahan bakunya dari hasil pertanian, yaitu dari crude palm oil, sebelumnya dari minyak sawit, dan kebetulan sekarang karena karena adanya perang Rusia dan Ukraina yang mereka itu adalah pemasok minyak nabati berbasis. Jadi kalau di luar negeri di negara maju, terutama di Eropa, di Amerika, mereka tidak menggunakan minyak goreng itu bukan dari sawit, tapi mereka menggunakannya sebutnya dari bunga matahari, berikutnya dan yang lain. Jadi dan ternyata Rusia dan Ukraina itu pemasok yang besar. Begitu perang langsung terdampak, pasokan berkurang, akibatnya minyak di luar juga berkurang, akhirnya pada pindah ke minyak goreng sawit, akhirnya harga melonjak. Plus dengan ada kebijakan di Indonesia terkait dengan terkait dengan pengembangan bahan bakar nabati. Jadi pemerintah ingin mengkonversi agar ramah lingkungan bahan bakar yang tadinya dari minyak bumi, sebagian dicampur pertama solar dengan bahan bakar nabati yang bahan bakunya dari CPO juga. Akhirnya ada tradisi. Jadi sebetulnya ini kompleksitasnya cukup tinggi dan melibatkan pelaku rantai pasok yang dari banyak industri, beda industri yang kemudian berinteraksi, akhirnya seperti sekarang yang terjadi. Tapi di kasus yang biasa, cabai, bawang, beras dan yang lain tidak sekompleks itu, walaupun cukup kompleks. Jadi ini yang kemudian kita harus memahami dari sisi rantai pasok. Kenapa rantai pasok ini seringkali bahwa ini rantai pasoknya panjang, gitu kan, sehingga kemudian di situ ada mafia dan yang lain, padahal tidak seperti juga.
Mungkin bisa di ke awal lagi sedikit maaf. Nah ini sebentar. Nah ini seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin saya secara cepat bahwa rantai pasok itu adalah suatu sistem terkoordinasi. Nah jadi sistem terkoordinasi ini yang perlu dicatat dari organisasi, artinya ada banyak aktor bentuknya dalam bentuk organisasi, aktivitas, informasi dan sumber daya yang terlibat dalam pergerakan produk atau jasa. Jadi bisa produk, bisa jasa juga suatu organisasi. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat, kalau rantai pasok penekanannya ke pelakunya, ke aktornya. Tapi kalau rantai nilai itu lebih ke aktivitasnya. Nah, jadi sebetulnya kita tidak bisa dalam prakteknya, apalagi Bapak dan Ibu praktisi, tidak perlu memperdebatkan antara rantai pasok dan rantai nilai. Kenapa? Karena aktor melakukan aktivitas. Aktivitas pun dilakukan oleh aktor. Tapi ada satu prinsip yang menarik, lanjut. Bisa lihat Bapak dan Ibu kan pastilah sebagian besar tahu kopi dan mungkin diantaranya mengkonsumsi kopi, gitu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada apa? Ada diagram yang dimana horizontalnya itu menunjukkan intensitas aktivitas dari hulu ke hilir, kemudian yang vertikalnya itu harga. Nah, dilihat Bapak dan Ibu yang paling kiri yang lebih ke arah pojok itu aktivitas budidaya kopi menghasilkan biji kopi. Nah, kalau dilihat nilainya di sini setengah ini hasil riset juga di negara lain ya, di Filipina, tapi sama kasusnya di kita, nanti saya perlihatkan yang lain. Jadi setengah. Nah, kemudian kalau itu orientasinya ke produk, kemudian produknya dikembangkan atau yang namanya istilahnya produknya diperluas, yaitu dengan cara diolah dan dikemas. Yaitu apa? Berarti aktivitas agroindustri. Maka kemudian nilainya naik 5 kali lipat. Jadi 2,5 kali di sini. Naiklah nilainya bersihnya 5 kali lipat. Itu orientasinya masih produk, tapi diperluas. Kalau yang biji kopi itu orientasinya betul-betul produk inti namanya. Nah, kemudian dalam perkembangannya produk tadi dikembangkan lagi, tapi bukan dengan produk lagi, tapi dengan apa? Jasa atau itu jasanya. Jadi dia melakukan penyeduhan, penyajian, pelayanan, kemudian ya ada meja kursi, dan meja kursinya di McD kan kalau Bapak Ibu lihat dan rekan-rekan lihat agak kaku. Jadi biasanya dengan apa? Aluminium supaya apa? Supaya konsumen itu tidak tahan lama. Memang desainnya itu untuk 15 sampai 30 menit. Jadi apa? Perputarannya cepat. Jadi jangan lama-lama kalau di McD kayak gitu karena pasti pegel. Gitu kan? Apa yang terjadi? Nilainya Starbucks. Nah, Bapak Ibu tahu kan Starbucks? Nah, rekan-rekan yang udah tahu. Jadi di Starbucks itu sama sebetulnya apa? Membangun image atau citra bahwa yang minum kopi Starbucks itu punya citra yang tinggi. Akibatnya kadang-kadang apa? Pengen kelihatan sama orang ya, dia jalan-jalan sambil bawa cangkir Starbucks. Jadi seperti itu. Tapi apa yang terjadi dari sisi nilai naik? Produsen coklat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini orientasi produknya lebih panjang. Jadi dari mulai apa? Coklat non fermentasi, biji coklat misalkan coklat Challenger itu minuman coklat take away. Jadi minumnya tidak di tempat. Dia hanya punya kantor sekitar 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter. Konsumen memang tidak dilihat. Nah ini jadi rantai pasok itu bukan hanya sekedar konsep, tapi dia sebenarnya lebih ke paradigma atau cara berpikir di bisnis. Yang tadinya berpikir sendirian, sekarang menjadi berpikir keseluruhan. Yang tadinya berorientasi hanya produk, sekarang menjadi berorientasi kepada value, nilai juga. Nah, jadi itu menjadi yang paling penting. Seperti Kabupaten Bandung itu sebetulnya dari sisi sumber daya itu luar biasa. Jadi yang pertama, terutama di kita di Indonesia, di negara berkembang Indonesia, Kabupaten Bandung apa? Banyaknya adalah produsen kecil, bukan produsen besar. Itu ciri khas kita, sama dengan Thailand, dengan Vietnam, ASEAN lah hampir sama. Tapi kalau di negara maju itu Amerika dan yang lain itu orientasinya besar. Kemudian musiman. Sebetulnya di Indonesia itu beruntung. Kalau di negara maju di Eropa dan yang lain mereka kan hanya punya mereka kan negara subtropis. Mereka punya 4 musim. Indonesia itu punya 2 musim.
Hanya dua musim ini yang menarik adalah musim hujan kemarau ini intensitas matahari tetap ada. Kalau di negara subtropis, yang pertama rantai pasok vertikal itu dari hulu sampai ke hilir dikuasai oleh satu pemilik. Jadi contohnya misalkan kalau Bapak Ibu lihat di kelapa sawit, misalkan Salim Group itu menguasai dari mulai kebun, dari bibit sampai ke retailnya. Dia punya pabrik CPO, dia punya pengolahan CPO minyak goreng, dia punya distributor, dia punya retail. Jadi dari hulu ke hilir hanya satu pemiliknya, walaupun nama perusahaannya beda-beda. Punya dan tidak terkait kepemilikannya. Jadi ini yang banyak di Indonesia. Jadi yang jadi penangkar benih siapa, yang jadi budidayanya siapa, kemudian yang beda-beda. Nah ini menjadi pengolahannya menjadi berbeda dibandingkan dengan yang vertikal. Jadi horizontal itu banyak aktor, tapi tujuannya sama, itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lanjut. Nah yang pernah kita rantai pasok jaringan. Nah ini biasanya rantai pasok ini sebetulnya terbentuk oleh asosiasi. Jadi ketika berhadapan dengan pasar, maka asosiasi yang punya kontrak. Nah di kita asosiasi bisa tidak punya kontrak. Jadi ini jadi penting. Ini contohnya ada kasus Dabawala. Dabawala itu di Mumbai di India. Saya pernah ke sana. Di Mumbai dia itu daerah padat penduduk. Dabawala itu daba itu makanan sebetulnya apa? Makan siang box kotak. Nah, wala itu yang mengantarkannya. Jadi ini Dabawala itu penghantar makanan kotak untuk makan siang. Dia melayani 200.000 orang setiap hari. Jadi konsumennya banyak. Nah, dia yang menjadi pelayan siapa? Pelayan catering yang menyambungkan si konsumen dengan catering setiap hari. Yang tepat, ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada harga yang tepat dan kondisi yang tepat. Dengan demikian memberi kontribusi yang terbaik bagi perusahaan, bagi pelaku usaha. Nah ini Bapak pedagang durian yang sangat terkenal yaitu durian Ucok. Nah, durian Ucok, nah, di Bandung juga nama Ucok ada. Tapi Cok yang Baba terkenal pedagang durian itu di Indonesia itu di Medan namanya durian Ucok. Nah, hanya persoalannya adalah yang mana yang resikonya paling rendah, biaya komersialisasinya paling rendah, dan tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, di dalam sistem ini ada mekanisme koordinasi tentu. Lanjut. Nah, jadi pengalaman kami dan dari hasil riset menunjukkan mengelola rantai pasok ini kita harus mulai dari output. Outputnya apa? Yaitu target pasar yang jelas. Jadi Bapak dan Ibu harus paham dibentuk oleh budaya dan budaya personal. Jadi prinsipnya apa? Kenapa kopi yang ini lebih laku dibanding kopi yang lain, kedai kopi yang lain dan yang lain. Jadi dia lebih ke merek keinginan itu, lebih spesifik. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai pada pasar mengendalikan seluruh nilai pada rantai pasok. Contoh yang lain misalkan sederhananya kalau di pangan, kalau Bapak Ibu mentargetkan, misalnya Bapak Ibu produksi kentang, budidaya kentang, targetnya adalah kentang industri. Apakah kentangnya sama nggak dengan kentang sayur? Beda. Pasti kan, Ibu lebih tahu. Kemudian berikan nilai tambah. Nilai tambah terbentuk tadi kan apa? Tidak hanya produk tapi layanan. Baru kemudian apa? Libatkan dan edukasi konsumen. Konsumen itu harus dilibatkan dan diedukasi. Jadi banyak di kita itu konsumen itu tidak tahu apa-apa tentang pangan. Ya contoh ibu-ibu kalau ditanya, ibu tahu nggak kualitas beras yang bagus itu yang gimana? Gimana? Yang kualitas beras itu yang kelihatannya dari kulit arinya udah kelihatan ya, nggak ada. Nggak ada. Itu kata siapa? Kata saya. Ya. Yang lain tahu nggak kata ibu? Itu apa? Lebih ke dalam kulit arinya. Kalau ibu cucu tahu patahannya. Apa lagi? Banyak Pak kalau Kolaborasinya apa? Tadinya dipelajari jadi antara pemerintah,
swasta dan akademisi, tapi sekarang berkembang lebih jauh lagi. Jadi ada pemerintah, pelaku rantai pasok, komunitas petani, ada media dan ada kampus pendidikan ya. Jadi dan ada lembaga pendukung pembangunan. Jadi banyak sekarang kuncinya nggak bisa kita kerja sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kasus minyak goreng nggak bisa menteri selevel menteri perdagangan sendiri nggak selesai. Kenapa? Karena kompleks. Jadi pelakunya harus kerjasama. Lanjut. Ini kerana kerjanya, jadi pembagian informasi menjadi utama, kemudian harus ada insentif yang selaras, kemudian sinkronisasi keputusan, kolaborasi kinerjanya, kemudian proses rantai pasok terpadu. Jadi ini teknis ya. Lanjut. Nah ini kasusnya aja, saya cepat. Lanjut. Nah ini yang selalu terjadi, fluktuasi harga. Lanjut aja. Kita sering menyalahkan, nah kita pengennya yang tidak fluktuasi lah, relatif stabil. Sehingga kuncinya kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan itu kuncinya harus berpikir sistemik tadi, mulai dari output. Lanjut. Nah ini modelnya ada klaster tani, simbol pangan, teknologi cerdas, rekayasa, kemudian ada dukungan kebijakan dan yang lain. Mungkin buat Bapak Ibu terlalu lihat, langsung aja ke ini, terus lewat. Nah ini kesini aja deh. Jadi dulu nggak pernah terbayang bahwa petani kecil bisa ekspor, bisa produksi setiap hari. Tapi sekarang ternyata bisa. Mereka dengan mengatur jadwal tanam, kolektivitas yang lain. Ini ada di Tangerang, yang ada di Lembang, gitu kan, ini yang di Lembang, ini yang Pangandaran, yang Lembang yang tadi aja. Dan ternyata itu kita bisa ngatur sedemikian rupa tanaman semusim. Jadi apa? Tersediaannya jadi setiap hari. Jadi akhirnya petani itu apa? Rutin, jadi kayak pabrik, jadi kayak industri lagi. Mereka mengolah lahan setiap hari, menanam setiap hari, panen setiap hari, mengirim setiap hari, dan mereka kerjanya yang nabung domba. Jadi dia tidak punya untuk sistem produksi. Tapi sekarang bisa untuk kebutuhan apa? Karena ada pasarnya, minta setiap hari apa? Yang minta setiap hari pasar domba apa? Sate, atika, gulai, macam-macam ya. Banyak. Akhirnya dibuat sistemnya, orientasi pasarnya pasar harian dan bisa dibentuk dalam bentuk klaster. Nah ini kemudian digitalisasi masuk Pak ya di sini. Nah ini contoh yang lain, kayu manis di. Alhamdulillah, terima kasih nih Kak Tommy, luar biasa ya, banyak sekali ini, apalagi milenial ini harus sudah terbuka wawasannya, jadi tidak hanya berkutat memikirkan bagaimana meningkatkan produksi, tetapi justru nilai apa tadi, nilai